Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa bardihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا إلى شيخنا شيخ محمد اللهم وإسراته من تعلم منه وكتابه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lanjutkan. Kemarin kita seminggu libur karena istri saya sakit. Jadi saya jaga di rumah sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Kita bisa melanjutkan ngaji kita kembali. Kita sekarang dimasuk di makalah yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan ininya dulu. Yang dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhallahu ila ba'dil anbiya'i ati'ni fima amartuka wa la ta'sini fima nasahtuka. Dan diwahyukan oleh Allah kepada para nabinya, ati'ni atau taatilah aku fima amartuka, atas setiap perintah apapun yang aku perintahkan kepada kalian, wala ta'sini, dan jangan bermaksiat atau jangan mengingkari, fima nasahtuka, atas apa yang aku nasihatkan. Ini di makalah yang ke-19. Jadi yang tadi itu dimasukkan oleh Imam Nawawi sebagai makalah yang ke-19. Ai fima da. Di sini oleh Imam Nawawi dijelaskan ai fima da'autuka ila ma fihi shalah wa nahaituka amma fihil fasad. Jadi apa-apa yang diberitahukan kepada mereka para nabi, kamu para nabi, yang di situ mengandung maslahat as-shalah wa nahaituka, dan aku melarang nikahnya ke siapa? Ke para nabi al-anbiya, amma fihil fasad, atau setiap hal-hal yang bisa merusak. Memang mau enggak mau intisari dari dakwah Nabi itu memang cuma dua ya. Al-amru bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Jadi mengikuti memerintah, mengikuti mengingatkan dan menyebarluaskan al-ma'ruf, yang baik. Kenapa kok yang baik, yang benar itu disebut ma'ruf? Karena kebaikan itu selalu bisa dikenali, selalu mudah dikenali oleh siapapun, bahkan orang yang belum sekolah pun pasti tahu kebaikan. Kenapa kok gitu? Karena pada dasarnya kebaikan itu sesuatu yang tadi, kalau di manusia itu genuine. Genuine itu asli, bukan. Kalau jin beda. Genuine itu bahasa Inggrisnya. Genuine itu asli. Al-asolahnya itu kebaikan. Yang di situ ibadah. Kenapa kok kayak gitu? Ya, paling gampang ya tadi, bahwa kita sendiri melihat anak kecil, itu kan pasti kan kita kasihan. Ada rasa kasihan gitu. Nah, itu. Atau ya tadi anak-anak itu ya pasti akan cenderung untuk tadi berperilaku menyenangkan. Gitu. Kemudian ketika semisal ada orang yang kesusahan di jalan atau apa, itu meskipun kita nggak nolong, pasti hati kita tuh kayak pengen nolong. Misalnya Khairul jalan, ada orang dorong mobil, itu kan pengennya kan turun ikut dorong, ada keinginan itu, meskipun
ada pertimbangan lain, misalnya ini jamunya takut segera diperlukan oleh bunyai atau diperlukan maksuh, sehingga akhirnya memilih untuk tidak ikut mendorong. Tapi di situ ada dorongan untuk menolong orang itu ada. Nah, itulah kenapa kebaikan itu disebut al-ma'ruf, sesuatu yang diketahui, sesuatu yang mudah dikenali. Nah, wanha anil mungkar yang kedua. Dan pastinya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang mungkar, sesuatu yang diingkari, sesuatu yang bahkan kalau kita melakukan pun kita tidak ingin mengakui perbuatan itu. Kan nggak ada orang maling kemudian mengakui dia maling, kan nggak ada. Minimal tuh ada defensif. Saya melakukan ini karena terpaksa. Itu kan berarti dibuat seolah-olah bahwa perilaku malingnya itu terpaksa. Padahal bisa jadi ya dia maling ya apa namanya, di luar maling itu ada opsi pekerjaan yang lain yang halal. Tapi dia memilih maling. Karena apa? Dirasa bisa dapat uang cepat, dapat harta cepat gitu. Ketika sudah tertangkap, maling itu bilang, saya yang melakukan ini karena terpaksa. Berarti di situ bahkan maling pun saja tidak ingin mengakui perbuatannya dan dilimpahkan, playing victimnya bilang terpaksa. Nah itu. Ini sesuatu yang diingkari. Bahkan oleh yang berbuat saja, misalnya orang lain itu melihat perilaku mungkar itu kan jijik. Bahkan pelakunya saja itu juga merasa jijik juga dengan perbuatan dia. Dengan cara apa? Dia tidak mengakui perbuatannya itu tadi. Semisal ya tadi misalnya ada dua sejoli kemudian berzina itu kan kalau ditanyakan karena apa, tidak sengaja. Loh gimana tidak sengaja? Wong kamu berduaannya aja sengaja, ketemuannya sengaja di tempat yang gelap, itu ya pasti potensi begitunya pasti iya. Kalau misalnya tidak sengaja ya kenapa harus di tempat gelap? Ketemu di kafe banyak orang, berani kayak gitu? Kan tidak berani ya. Tapi pas misalnya sudah melakukan itu, kemudian terbukti hamil, bilangnya terpaksa. Padahal semua perilaku untuk situnya, semua itu seolah itu sudah keinginan dia. Pacaran, udah pacaran, ketemunya di tengah sawah itu kurang sengaja apa itu. Nah, di situ. Itulah kenapa perilaku jelek, perilaku yang itu disebut mungkar, atau yang sesuatu perilaku yang diingkari keberadaannya, bahkan kepada pelakunya sendiri. Nah, oleh karena itu ya tadi, dan di sini siapa yang menentukan baik dan buruknya, yaitu Gusti Allah. Nah, kenapa kok Gusti Allah yang ibaratkan yang menjadi penentu? Karena yang bisa objektif menentukan sesuatu baik dan buruk itu hanya Gusti Allah. Karena pencipta kita tahu karakter-karakternya. Yang mengkomposisi diri kita kan Gusti Allah, bukan orang lain. Sehingga yang menjadi hakim yang adil itu memang harus di luar padanan yang ada, misalnya di luar manusia. Siapa? Tuhan. Kalau manusia sendiri apakah bisa jadi hakim yang adil? Pada batas tertentu bisa, tapi pada batas yang lain tidak. Karena pasti ada khilaf di antara manusia-manusia itu. Tadi misalnya mencuri itu kan kalau bagi orang yang dicuri itu perbuatan dosa. Tapi bisa jadi bagi para pencurinya tidak. Karena tadi terpaksa satu. Yang kedua, dia selalu bilang bahwa kan saya nyuri nggak banyak. Toh juga kamu bisa beli lagi. Loh. Dia sendiri tidak merasa bersalah atas perbuatan mencurinya. Itu kalau kita
case masalah perbuatan buruk atau perbuatan baik saja lah paling gampang. Kamu Khairul sama Zain mondok, itu kan kebaikannya mondoknya Khairul dan Zain itu bisa jadi juga ada satu sisi hal yang sepertinya ibaratkan tidak seharusnya dilakukan. Contohnya apa? Meninggalkan ibu sendiri di rumah. Itu pilihan. Misalnya bahkan di dalam perbuatan baik saja manusia itu saja ketika memilih salah satu harus mengorbankan yang lainnya. Oleh karena itu hakim paling adil itu Gusti Allah, karena tadi yang terbebas dari segala macam dilema itu dan punya kuasa atas semuanya. Nah itu, ya. Itulah kenapa hakim tertinggi itu Gusti Allah. Kemudian ke selanjutnya, makalah yang ke-10, ke-20, ini pendek-pendek soalnya. Waqila ikmalul aqli ittiba'u ridwanillah ta'ala wastinabu sakhotihi di sini. Bahwa di sini dikatakan ikmalul aqli atau kesempurnaan akal itu dari mana? Ketika dia ittiba'u ridwanillah, mengikuti arahan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala wastinabu sakhoti dan menjauhi segala larangannya. Dari sini Imam Nawawi kemudian mengomentari fakhilafu dzalika junun, dan siapapun yang kebalikan dari itu, nah itu orang gila. Mereka yang tidak mau ikrar, tidak mau mengakui bahwa apa yang dikatakan ini benar, itu dikatakan oleh Imam Nawawi orang gila. Kenapa kok gitu ya tadi? Bahwa bagaimanapun akal itu dengan kemampuan berpikirnya, kemampuan mempertimbangkan sesuatu, kemampuan untuk menilai, itu sudah bagian dari kesempurnaan ahsani taqwim bagi manusia di antara makhluk lain. Karena makhluk lain nggak punya ini. Nggak punya. Hewan itu tidak bisa mempertimbangkan sesuatu, tidak bisa. Berpikir itu tidak bisa. Maksudnya berpikir sekompleks manusia itu tidak bisa. Pikirannya hewan kan sederhana. Kalau bahasanya pikirannya hewan itu bukan pikiran, tapi insting. Ikut instingnya. Insting mau kawin ya cari betina. Mau makan ya kalau semisal singa cari mangsa. Mau istirahat ya tinggal tidur. Gitu. Tapi kalau manusia kan tidak kadang itu saja mau kawin aja mikirnya double kan. Nggak hanya kobil tuh toh. Zen kobil tuh habis itu. Ini anak orang dihidupi, kalau nanti skincare-nya habis gimana? Biaya nafkahnya berapa, ininya berapa, kalau punya anak nanti susunya harganya berapa, tempesnya hanya berapa, kan itu sudah itu bahkan sebelum Zen nikah itu sudah kepikiran. Akhirnya Zen sendiri kayak nikah nggak ya kepikiran tidak bisa menafkahi. Nah, iya. Maksudnya akal dengan kekuatan berpikirnya, pertimbangannya, penilaiannya itu sudah bagian dari ahsani taqwim. Lah cuma bagaimanapun akal itu perlu dibimbing. Ibaratkan akal ini perlu ilmu supaya lebih sempurna lagi. Lah ilmu ini dari siapa? Dari petunjuknya Gusti Allah. Apa-apa yang digariskan oleh Allah, apa-apa yang dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ilmu yang bisa melengkapi pikiran manusia. Paling gampang, masalah moral dan hukum saja. Memang manusia itu bisa mempertimbangkan mana pekerjaan yang baik, mana pekerjaan yang buruk. Cuma kadang pertimbangan manusia itu kan kompleks. Bisa jadi pekerjaan yang buruk itu duitnya banyak. Lah apalagi kalau udah mikirnya duitnya banyak ditambah dia punya kebutuhan yang harus sekarang. Mau nggak mau, pikiran akan berpikir bahwa korelasi yang paling dekat itu yang jahat itu. Karena korelasi dengan kebutuhan yang sekarang ada dan harus segera dituntaskan. Dan di sini agama perannya adalah menstop itu. Ini tidak boleh, meskipun memang ada korelasi
dan cepat, tapi ini tidak boleh. Karena apa? Akan merugikan orang lain dan merugikan dirimu sendiri. Dan kadang akal itu pertimbangannya karena dia bersamaan dengan nafsu ya, bebarengan dalam membuat sebuah keputusan. Nafsu itu menyediakan kepentingan yang ada, akal menyediakan jalan-jalan yang harus dilampaui supaya kepentingan ini terpenuhi. Dan ini kalau nggak dia atur, ya tadi, bisa jadi yang paling masuk akal bagi akal ketika misalnya, oh ternyata nyolong lebih cepat daripada kerja biasa, ya sudah nyolong saja, itu kan bahaya. Dan karena yang dipertimbangkan biasanya akal cuma dirinya sendiri, maksimal pertimbangannya diri sendiri, nggak pakai pertimbangan orang lain atau yang lain-lainnya. Dan di sini agama melengkapi itu dengan meletakkan fondasi-fondasi moral dan hukum. Yang di situ berkaitan dengan siapa saja ya, dengan sesama manusia, sesama Tuhan, dengan Gusti Allah, dan juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi, tiga ini harus dipertimbangkan. Karena mau nggak mau kita hidup itu di antara tiga tadi. Kita juga hidup bersamaan dengan manusia yang lain. Kita juga hidup dengan hewan-hewan yang di sekitar kita. Dan kita hidup itu di bawah naungan perintah Gusti Allah. Yaitu perintah sebagai apa? Sebagai abdi, sebagai hamba. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Nah, dan yang mengatur ini ya hukum dan moral. Itulah kenapa fungsinya agama itu di situ. Yang tadi fungsi moral misalnya. Moral dan hukum untuk mengatur hubungan manusia, untuk menjaga akal supaya tahu bahwa mana batas baik dan buruk itu ya dari wahyu tadi, dari agama itu tadi. Makanya paling gampang alasan kenapa kok orang harus belajar agama di pesantren maupun diniyah itu bukan menjadi orang alim, itu nanti masih jalan panjang itu. Paling dasar itu ya tadi, untuk menjaga diri. Nah, paling gampang untuk menjaga diri ya tadi, dengan kita mengenal hal-hal yang nantinya kita jadikan pegangan untuk hidup. Agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa atau zillah. Itu. Jadi tujuan belajar agama itu bukan untuk jadi orang alim, itu next step lagi. Tapi yang paling dasar itu untuk menjaga dirimu sendiri. Karena apa? Akan lebih mudah, karena apa? Akan lebih mudah mencegah daripada mengobati. Orang kalau sudah tahu dosanya zina, efeknya zina, dan macam-macamnya, konsekuensi semuanya, ketika dia bertarung dengan nafsunya, minimal tuh ada pertimbangan itu. Nah, sehingga menetralisir. Dan itu pun berlaku untuk semuanya. Itulah kenapa pentingnya ilmu, terutama bab halal haram. Dan di sini akhirnya akal makin sempurna. Karena tadi akal dengan kemampuan berpikir, wahyu itu cahaya ilmunya. Nah, itu. Kemudian setelah ya tadi wajtinabu sakhotihi, menjauhi hal-hal yang nantinya akan mengundang atau mengotori akal dan hati. Sebagaimana yang kita terangkan kemarin bahwa dosa itu bukan hanya soal ganjaran, tapi soal kewarasan. Oh iya. Orang yang biasa zina ketika nanti nikah, apakah langsung selesai? Tidak, enggak. Lanjut itu. Ya benar, ke istrinya jadi halal, tapi potensi ke yang lainnya karena sudah biasa gonta-ganti pasangan, ya akhirnya tetap jajan di luar. Karena merasa bahwa urusan seksual itu ya urusan kebutuhan. Kalau nikah itu urusan keturunan, mesti ada begitu. Dan itu apakah dulu sudah ada? Sudah ada zaman dulu. Kan di masyarakat kuno sebelum agama atau yang tidak terlalu agama kayak Yunani kayak macam-macam itu kan dibedakan antara istri dan
ya mohon maaf PSK, pelacur. Yang satu untuk dapat anak, yang satu untuk kesenangan. Ya, dan ini akhirnya apa? Ya tadi, yang rugi itu ya pertama cowok, laki-laki ya mungkin di situ sudah ditemukan penyakit kelamin. Yang kedua, perempuan jadi murah harganya. Karena perempuan diperlakukan ya sebagai alat, antara alat pemuas seksual atau alat untuk pengembang biak. Iya kan, ujungnya kan gitu saja. Nah ini akibat dari apa? Dari dosa yang dibiarkan, yang tidak diberikan warning. Jadi dosa itu bukan soal ganjaran saja, tapi soal kewarasan personal, kewarasan masyarakat. Ya kalau masyarakatnya nggak waras ya tadi repot. Yang repot siapa ya? Masyarakatnya sendiri. Perempuannya nggak punya nilai, lahir banyak anak-anak yang tidak punya bapak, anak-anak yang nggak punya bapak, yang tidak punya tuntunan, yang tidak punya contoh, apalagi lahir dari lubang hitam perzinahan tadi, yang pastinya dia akan kena bully, ya toh? Pasti dibully kan anak-anak itu kan, pasti dibully, pasti diejek anak haram, mereka jadi kriminal mengancam orang-orang lagi. Serius gitu terus, repot. Terus ini gimana? Ini harus di stop. Yang bisa nyetop siapa? Ya risalah ilahiyah ini yang bisa nyetop. Risalah wahyu dari Gusti Allah ini yang bisa menstop ini semua. Nah, itu. Oleh karena itu perlu dipahami ya bahwa belajar ilmu agama itu bukan soal menjadi kiai, bukan, tapi untuk menjaga diri. Kalau untuk menjaga diri itu mau nggak mau itu fardu ain kelasnya, wajib. Nah, baru setelah itu kamu mau jadi orang alim atau enggak itu sudah fardu kifayah. Itu terserah kamu. Misalnya saya mau belajar agama cuma sampai sini saja, fikih hatam. Saya mau jadi dokter ya enggak apa-apa. Karena kamu sudah punya ilmu agama yang cukup untuk menjaga dirimu sendiri. Ilmu fikih kamu tahu, dari bersuci sampai hukum bermuamalah kamu tahu. Sisanya kamu belajar yang lain, kedokteran, mau teknologi, mau apa terserah. Tidak ada yang namanya orang harus belajar agama harus selengkap-lengkapnya. Yang selengkap-lengkapnya itu ya memang bagi orang-orang yang diharuskan untuk begitu. Kayak siapa? Kayak saya. Mas Eki, Mas Rival itu diwajibkan itu. Karena yang membawa institusi pesantren ya kita. Tapi kalau ya santri yang lain bebas. Mau niru monggo, tidak niru minimal ini harus dipelajari. Supaya apa? Tidak goblok. Nah, itu. Jadi itu ya, ikmalul aqli ittiba'u ridwanillah. Jadi akal akan sempurna dengan segala kemampuannya ketika dibarengi dengan ikut ridwanillah, petunjuk dan hidayahnya Gusti Allah. Apa petunjuk dan hidayah Gusti Allah? Berupa ilmu agama. Yang itu diajarkan oleh para kiai, para ulama sampai yang nanti sanadnya ke Rasulullah. Nah, oke, itu saja yang bisa saya terangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala macam kesalahan milik saya dan segala kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.